Bismillahirrahmanirrahim. Ada penjelasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam membedakan antara qiraah, makru, dan Quran, antara bacaan yang dibaca dan Quran. Di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Al-Ghazali, beliau dikenal dengan julukan Hujjatul Islam karena hujjah-hujjahnya itu luar biasa. Nah, sebentar lagi kita akan mengetahui di antara hujjah beliau yang luar biasa itu. Pada halaman 73 beliau menulis begini. Al-istib'adus salis. Istib'ad yang ketiga. Innal Qur'ana kalamullahi ta'ala amla. Beliau menyusun penjelasan ini dengan susunan tanya jawab. Sesungguhnya Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala atau bukan? Fa in qultum la, jika kalian menjawab bukan, faqad kharaqtum al-ijma'ah, maka sungguh kalian telah keluar dari ijma'. Wa in qultum na'am, dan jika kalian menjawab iya, fama huwa siwal hurufi wal aswati, maka tidaklah ia melainkan huruf-huruf dan suara-suara. Wa ma'lumun anna qira'atal qari'i hiyal hurufu wal aswatu, dan telah diketahui bahwasanya bacaan pembaca adalah huruf-huruf dan suara-suara. Nah, bagaimana jika ada orang yang bertanya dengan pertanyaan semacam ini? Jadi Al-Quran itu kalam Allah atau bukan? Kalau menjawab bukan, maka keluar dari ijma'. Kalau menjawab iya, kan sebenarnya tidak ada selain huruf-huruf dan suara-suara. Artinya ketika ada orang membaca Al-Quran, maka yang ada itu kan hanyalah huruf-huruf dan suara-suara. Nah, maka bagaimana kita menjawab pertanyaan semacam ini? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, fanaqulu, maka kami katakan, hahuna thalathatu alfazin, di sana itu ada 3 lafaz, ada 3 hal, qiraatin wa makru'in wa qur'anin. Qiraah, makru, Quran. Jadi ada bacaan yang dibaca dan Quran. Jadi ada 3. Ada bacaan, ada yang dibaca, ada Quran. Apa maksudnya? Ammal makru'u fahuwa kalamullahi ta'ala. Adapun yang dibaca, ia adalah kalam Allah Ta'ala. A'ni sifatahu al-qadimata al-qaimata bidhatihi. Maksud saya sifatnya yang qadim, yang ada pada zatnya. Jadi yang dimaksud dengan makru adalah kalam Allah, maksudnya itu sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah. Itu yang dimaksud dengan makru. Wa ammal qira'atu, adapun qira'ah, bacaan, fahiya fil lisani ibaratun an fi'lil qari'i. Maka bacaan itu ada pada lisan, yaitu suatu ibarat dari perbuatan pembaca. Jadi bacaan itu adalah sebutan dari perbuatan pembaca. Alladzi kana ibtada'ahu ba'da an kana tarikan lahu. Yaitu sesuatu yang dia mulai setelah sebelumnya dia tidak melakukannya. Jadi bacaan itu perbuatan pembaca. Pembaca itu memulainya setelah sebelumnya ia tidak melakukannya. Jadi kan tidak baca terus itu kan. Nah, ketika dia membaca berarti dia memulai bacaan. Sebelumnya dia tidak membaca. Wala ma'nan lil hadithi illa annahu ibtada'a ba'da an lam yakun. Dan tidak ada makna untuk sesuatu yang baru. Hadis itu makhluk. Tidak ada makna untuk sesuatu yang baru, untuk makhluk, kecuali sesungguhnya ia bermula setelah sebelumnya ia tidak ada.
Artinya apa? Bacaan itu kan sebelumnya tidak ada. Perbuatan pembaca itu sebelumnya kan tidak ada. Artinya pembaca itu yang mengadakannya, yang memulainya. Nah, sesuatu yang baru, makhluk, itu sesuatu yang bermula setelah sebelumnya tidak ada. Artinya apa? Bacaan adalah hadis. Bacaan adalah sesuatu yang baru. Bacaan adalah makhluk. Fa-in kana al-khasamu la yafhamu hadza. Dan apabila orang yang berdebat itu tidak memahami hal ini, minal hadithi, dari pembahasan sesuatu yang baru, falnatruk lafdzul hadithi wal makhluki, maka kami akan meninggalkan penyebutan kata hadis dan makhluk. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau yang berdebat itu tidak memahami hal ini, tidak memahami apa itu hadis, apa itu perkara baru, oke, kami akan meninggalkan penyebutan kata hadis dan makhluk. Oke, gak apa-apa. Saya tidak akan menggunakan kata ini. Walakin naqulu, tetapi kami akan katakan, al-qira'atu fi'lun. Bacaan itu adalah sebuah perbuatan. Ibtada'ahu al-qari'u, yang dimulai oleh pembaca. Ba'da allam yakun yaf'aluhu, setelah sebelumnya ia tidak melakukannya. Jadi bacaan itu adalah perbuatan yang diadakan oleh pembaca setelah sebelumnya ia tidak melakukannya. Wa huwa mahsusun, dan hal itu dapat diindra. Artinya apa? Bacaan itu sesuatu yang baru ada, diadakan oleh pembaca. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak dilakukan oleh pembaca. Dan hal itu dapat diindra, didengar oleh telinga. Oleh sebab itu, sesuatu yang bermula dan sesuatu yang dapat diindra pastinya adalah makhluk. Wa ammal Qur'anu, adapun Al-Qur'an, faqad yutlaqu. Kalau qad itu masuk ke fi'il mudhari', maka qad itu tidak bermakna sungguh, tetapi bermakna terkadang. Wa ammal Qur'anu, adapun Al-Qur'an, faqad yutlaqu, maka terkadang disebutkan, wa yuradu bihi al-makruh, dan diinginkan darinya adalah al-makruh. Jadi terkadang sebutan Al-Qur'an itu digunakan dan diinginkan dari sebutan Al-Quran adalah al-makruh. Apa itu al-makruh tadi? Al-makruh adalah kalam Allah, sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah. Fa-in urida bihi dzalik, maka jika yang diinginkan dari sebutan Al-Quran adalah al-makruh itu, yaitu kalam Allah, sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah, fahuwa qadim, maka Al-Quran adalah qadim. Ghairu makhlukin, bukanlah makhluk. Wa huwa alladhi aradahu salafu ridwanullahi alaihim biqaulihim. Inilah yang dikehendaki oleh generasi salaf, semoga ridha Allah atas mereka, dengan perkataan mereka, Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Al-Quran kalam Allah Ta'ala, bukanlah makhluk. Jadi yang dikehendaki oleh generasi salaf dari perkataan mereka, Al-Quran kalamullahi ta'ala ghairu makhluk, Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala bukan makhluk, adalah Al-Quran al-makruh, yang ada pada zat Allah. Al-Quran kalam Allah, sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah. Ay al-makru'u bil alsinati, yang kemudian kalam Allah, sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah itu dibaca dengan lisan-lisan. Wa in urida bihi al-qira'ata, dan jika yang dikehendaki dengan sebutan Al-Quran adalah bacaan, allati hiya fi'lul qari'i, yang mana ia adalah perbuatan pembaca, fa fi'lul qari'i, maka perbuatan pembaca, la yasbiqu wujudal qari'i, tidak mendahului wujudnya pembaca.
Jadi bacaan itu kan pekerjaannya pembaca. Sedangkan perbuatan pembaca itu tidak mendahului wujudnya pembaca. Artinya ada pembaca dulu, baru ada bacaan. Artinya lebih dulu pembaca daripada bacaannya. Wa ma la yasbiqu wujudal hadits fahuwa hadits. Dan sesuatu yang tidak mendahului wujudnya sesuatu yang baru, maka ia juga baru. Ya, pembacanya kan baru, hadis, makhluk. Maka perbuatan pembaca yang muncul setelah adanya pembaca, maka bacaan ini pastinya sesuatu yang baru, bahkan lebih baru dari pembacanya. Berarti bacaan juga baru, bacaan juga makhluk. Itu maksudnya. Wa 'alal jumlati, atas jumlah keterangan di atas, may yaqulu ma ahdathtuhu bi ikhtiyari minas sauti wa taqti'ihi wa kuntu sakitan anhu qablahu fahuwa qadim. Kalau ada orang yang berkata sesuatu yang baru aku adakan dengan ikhtiarku, dengan usahaku, dari suara dan penghentiannya, dan aku diam darinya sebelumnya, maka ia qadim. Nah, bagaimana jika ada orang berkata begini, sesuatu yang baru aku adakan itu qadim? Maka kata Imam Al-Ghazali, fala yanbaghi ay yukhataba wa yukallafa. Maka semestinya orang begitu itu tidak perlu diajak bicara dan tidak perlu dibebani pembahasan seperti ini. Jadi kalau ada orang yang berkata sesuatu yang baru aku adakan ini qadim, maka kata Imam Al-Ghazali, ya tidak perlu diajak ngobrol orang seperti itu. Tidak perlu diberi beban pembahasan seberat ini. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Bal yambaghi ay ya'lamal miskin. Bahkan semestinya orang yang miskin itu, miskin ilmu maksudnya, hendaknya dia tahu diri. Annahu laisa yadri ma yaquluhu. Bahwasanya dia tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang baru aku adakan, yaitu bacaan, sesuatu yang baru aku adakan itu qadim, maka dia itu tidak perlu diajak bicara, tidak perlu diberi beban untuk pembahasan seberat ini. Dan semestinya dia tahu diri bahwasanya dia tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Wala huwa yafhamu ma'nal harfi, dan dia juga tidak tahu makna huruf. Wala huwa ya'lamu ma'nal hadis, dan dia juga tidak tahu makna hadis, makna sesuatu yang baru. Walau alimahuma, dan seandainya dia tahu keduanya, dia tahu apa itu huruf dan dia tahu apa itu hadis, la alima annahu fi nafsihi, niscaya dia akan tahu di dalam dirinya, idza kana makhluqan kana ma yasduru anhu makhluqan. Dia pasti akan tahu jika adanya adalah makhluk, maka sesuatu yang muncul darinya adalah makhluk. Jadi kalau ada makhluk, maka sesuatu yang muncul darinya pasti juga makhluk. Wa alima annal qadima la yantaqilu ila dzatin haditsatin. Dan niscaya dia juga akan tahu bahwa sesuatu yang qadim tidak akan berpindah pada zat yang baru. Jadi Al-Quran kalam Allah yang qadim itu tidak akan berpindah pada makhluk. Tidak akan berpindah pada lisan orang, tidak akan berpindah pada kertas-kertas. Ya. Karena sesuatu yang qadim, ya qadim, tidak akan berpindah pada sesuatu yang baru. Kalau yang qadim bertempat pada sesuatu yang baru, maka gugurlah kekodimannya. Maka dia akan menjadi hadis, maka akan menjadi makhluk. Kesimpulannya, ketika ada orang yang meyakini bahwa kalam Allah yang qadim itu bertempat di lisan orang,
atau bertempat di kertas-kertas, bertempat di mushaf-mushaf, maka sama saja dia telah meyakini bahwa kalam Allah itu tidak qadim lagi. Artinya kalam Allah telah menjadi makhluk. Jadi kesimpulannya, kita harus tahu perbedaan apa itu qiraah, apa itu makruh, dan apa itu Quran. Semoga penjelasan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 73 dapat menambah pengetahuan kita di dalam pembahasan Al-Quran, kalam Allah, sifat Allah yang qadim yang ada pada zat Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wallahu a'lam.